Hai, di video kali ini aku bakal membahas tentang mitos dan fakta pada masa menstruasi. Mungkin sedikit atau banyaknya dari kalian merasakan atau bahkan bertanya-tanya, mitos atau fakta sih menstruasi itu tidak boleh kayak gini, dilarang kayak gini, atau harus kayak gini, harus kayak gitu. Nah, di video kali ini aku bakal membahas dan menjelaskan sedikit dari artikel atau referensi yang aku baca. Mungkin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Yang pertama, tidak boleh keramas saat menstruasi. Katanya, wanita yang sedang menstruasi tidak dianjurkan untuk keramas karena akan menyebabkan sakit kepala. Nah, sehingga tidak sedikit dari wanita yang mendengarkan mitos tersebut dan rela untuk tidak keramas berhari-hari demi menghindari sakit kepala. Tapi, faktanya, wanita yang sedang menstruasi mengalami sakit kepala, tapi hal ini bukan disebabkan karena keramas, melainkan karena sindrom premenstrual. Apa sih sindrom premenstrual? Sindrom premenstrual adalah gejala di antara ovulasi dan menstruasi. Apa aja yang dirasakan? Yang dirasakan pertama bisa jadi sakit kepala, nyeri payudara, nyeri perut, dan suasana hati yang berubah-ubah. Justru dengan kita rutin keramas, kita bisa menjaga kebersihan kulit kepala dan rambut. Yang kedua, dilarang mengonsumsi minuman dingin saat menjelang menstruasi. Wanita juga dilarang untuk mengonsumsi minuman dingin saat menjelang menstruasi karena dapat membuat keterlambatan siklus menstruasi. Hal tersebut karena minuman dingin dianggap sebagai jalan pembekuan darah atau pengerasan pada dinding rahim. Namun, faktanya, menstruasi berhubungan dengan sistem reproduksi wanita, sedangkan makanan atau minuman berhubungan dengan sistem pencernaan. Jadi, ada 3 penyebab keterlambatan menstruasi. Yang pertama, hormonal, yang kedua, psikologis, dan yang ketiga, masalah pada dinding rahim atau indung telur. Yang ketiga, minuman soda dapat memperlancar menstruasi. Menstruasi yang tidak lancar akan membuat kita kesakitan dan tidak nyaman untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Namun, faktanya, beberapa penelitian mematahkan mitos tersebut karena tidak ada hubungannya minum soda dengan kelancaran menstruasi. Penyebab menstruasi tidak lancar adalah karena hormon yang mengatur siklus menstruasi tidak seimbang, perubahan berat badan, karena stres, dan lain sebagainya. Cara agar menstruasi tetap lancar adalah bukan dengan minum minuman yang bersoda, melainkan dengan rajin olahraga, makan makanan yang sehat, dan minum minuman yang baik. Minum minuman yang baik juga terdapat beberapa pH yang cukup untuk tubuh kita atau tidak. Dan di sini aku bakal ngasih tahu pH yang baik untuk kita konsumsi adalah pH berapa. Nah, pH yang baik untuk dikonsumsi untuk tubuh kita adalah pH 7,0 sampai 9,5. Nah, untuk air minum yang biasa teman-teman konsumsi adalah dengan pH 7,0 yang artinya itu netral. Sedangkan tubuh kita itu membutuhkan cairan yang benar-benar bisa mendetoks tubuh kita, bisa meringankan gejala-gejala yang ada pada tubuh kita khususnya pada siklus menstruasi. Nah, aku saranin teman-teman semua minum pH yang di atas netral, yaitu 8,5 sampai 9,5. Emang ada ya pH segitu, gimana sih rasanya? Ada teman-teman. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu, nunjukin gimana wujudnya. Nah, ini dia air minum yang dengan pH 8,5 sampai 9,5. Ini air diminum banyak pun kita tidak merasa kembung seperti minum air pada umumnya. Kenapa? Karena air ini akan mendetoks tubuh kita secara langsung. Jadi setelah minum air ini akan ada yang dirasakan sering buang air kecil,
atau sering buang air besar itu disebabkan karena air tersebut membersihkan kotoran-kotoran dalam kita sehingga aliran yang di dalam itu berjalan dengan lancar. Begitu juga dengan siklus menstruasi. Jadi, keunggulan pada pH ini yaitu meringankan gejala-gejala nyeri, memperlancar siklus menstruasi, dan memperlancar pencernaan. 4. Tidak boleh berenang. Wanita yang sedang menstruasi dilarang berenang karena akan membuat warna kolam renang menjadi warna merah dan dapat menghentikan siklus menstruasi dan bahkan menyebabkan mandul. Faktanya, kamu tidak perlu takut darah menstruasi akan mengotori kolam renang karena tekanan dalam kolam renang akan menghambat darah keluar ketika kamu berada di dalam air. Dan selain itu, kegiatan olahraga ini tidak akan mempengaruhi kesehatan reproduksi wanita. Yap, itu adalah beberapa mitos dan fakta mengenai menstruasi. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa like dan subscribe and see you next video.